Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinastiara Algafira dengan NPM 25570210005. Di sini saya akan menjelaskan praktikum PKDL bab 1, yaitu mengidentifikasi peralatan laboratorium menurut fungsinya. Secara umum, peralatan laboratorium kimia dapat dikelompokkan ke dalam aplikasi dan fungsinya. Berdasarkan aplikasi dan fungsinya, peralatan laboratorium dapat dikelompokkan ke dalam 7 golongan, yaitu peralatan ukur, peralatan reaksi, peralatan penampung atau wadah, peralatan pemanas, peralatan pemisah, peralatan penghubung, dan peralatan penyangga. Sedangkan dalam laboratorium biologi, peralatan laboratorium dapat dikelompokkan ke dalam 8 golongan, yaitu peralatan gelas, peralatan optik, peralatan ukur bedah, peralatan ukur massa, peralatan thermal processing, peralatan instrumen, peralatan pemisah bahan, dan peralatan ukur metrik panjang. Peralatan gelas itu meliputi glassware. Contohnya ada tabung reaksi, gelas ukur, labu ukur, Erlenmeyer, dan lain sebagainya. Sedangkan pada alat ukur optik itu peralatan yang menggunakan lensa, seperti lup dan mikroskop. Sedangkan pada peralatan instrumen itu terdapat pH meter, termometer, sedangkan pada alat pemisah itu contohnya adalah centrifuge dan saringan. Sedangkan pada alat ukur massa contohnya adalah timbangan dan deraja. Beberapa nama alat laboratorium beserta fungsinya. Yang pertama itu ada tabung reaksi, digunakan untuk sebagai alat pemisahan bahan. Yang kedua ada pipet tetes, digunakan untuk meneteskan larutan dalam skala kecil atau dalam jumlah yang sedikit. Yang ketiga, mortar dan alu. Itu untuk menumbuhkan media padat. Yang keempat ada centrifuge untuk sebagai wadah pemisahan larutan natan dan supernatan. Erlenmeyer digunakan sebagai wadah penampung dalam mencampurkan larutan. Spatula digunakan untuk mengambil sampel berbentuk padat. Gunting bedah digunakan untuk memotong hewan. Dan jarum sonde digunakan untuk mematikan hewan sebelum melakukan penelitian. Petri sebagai wadah penumbuhan sel atau mikroorganisme bakteri. Pengaduk digunakan untuk mengaduk larutan secara manual. Objek gelas berfungsi untuk meletakkan spesimen yang akan diamati di bawah mikroskop. Timbangan dan neraca digunakan untuk menimbang zat yang akan digunakan pada percobaan atau praktikum. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat dan memperbesar objek yang akan diamati, sehingga detail objek dapat terlihat dengan jelas. Dalam mikroskop terdapat bagian-bagiannya, yaitu meja preparat digunakan untuk meletakkan preparat, diafragma untuk menghasilkan cahaya, lensa objektif yang dapat memperbesar hingga 100 kali, lensa okuler yang dekat dengan mata, penjepit preparat untuk menjepit preparat yang akan diamati. Revolver digunakan untuk memutar lensa objektif. Perbesaran pada mikroskop menggunakan dua lensa, yaitu lensa okuler yang dekat dengan mata dan lensa objektif yang dekat dengan objek, dapat memperbesar hingga perbesaran 100 kali. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibagi ke dalam dua jenis, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Oven merupakan peralatan thermal processing yang berfungsi untuk mengeringkan atau memanaskan glassware atau peralatan kaca, seperti labu Erlenmeyer, gelas ukur, gelas beker, tabung reaksi yang setelah digunakan pada praktikum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan praktikum PKDL bab 4, yaitu glassware sebagai alat ukur volume. Glassware adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, tapi karena sekarang seringkali glassware tidak dapat dipisahkan dengan alat laboratorium yang terbuat dari plastik dan porselin, maka sekarang glassware digunakan untuk sebutan peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, porselin, dan plastik. Glassware memiliki banyak jenis dan fungsi. Beberapa contoh fungsi glassware itu adalah sebagai alat penampung, sebagai alat pemisah cairan, sebagai alat pemisah bahan, sebagai alat pengukur, sebagai alat penakar, dan sebagai alat pengolahan. Contoh glassware sebagai alat penampung itu ada beker glass dan Erlenmeyer. Contoh dari pemisah cairan itu ada pipet tetes dan botol semprot. Pada alat pemisah bahan itu ada labu hisap, sedangkan pada alat penakar itu ada beker glass. Sedangkan pada alat pengolahan itu ada mortar dan alu.
Aspek yang harus dipertimbangkan dalam menakar benda cair dengan akurasi tinggi. Sifat zat cair yang akan diukur, jumlah zat cair yang dibutuhkan, jenis peralatan yang digunakan, dan teknik membaca skala peralatan. Meniskus adalah lengkungan permukaan cairan yang disebabkan oleh adanya gaya adhesi dan kohesi. Terdapat dua macam meniskus, yaitu meniskus atas dan meniskus bawah. Meniskus atas adalah suatu keadaan di mana permukaan larutan zat cair berada dalam suatu alat ukur yang sempit yang tampak melengkung ke atas. Sedangkan meniskus bawah suatu keadaan di mana permukaan zat cair berada dalam suatu alat ukur sempit yang tampak melengkung ke bawah. Untuk larutan yang tidak berwarna, pembacaan meniskus yang berlaku adalah meniskus bawah. Sedangkan pada larutan yang pekat dan berwarna, pembacaan meniskus yang berlaku adalah meniskus atas. Sekian penjelasan praktikum PKDL bab 1 dan 4 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.